batin, karena kita merasa nggak menang. Kita hanya secara syariat, secara nyatanya pun harus bisa membuat arah pencarian, harus berusaha. Contoh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari channel Manadi. Kali ini saya mengunjungi rumah dari Pak Guru. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di wilayah Minangkabau, juga merupakan seorang praktisi pendidikan yang sudah mengajar hampir 40 tahun, 36 tahun. Kita akan berbincang sedikit tentang masalah kehidupan sosial di masyarakat. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Kedatangan saya Pak Guru untuk sedikit berbincang mengenai hal-hal yang mungkin akan saya tanyakan nanti. Begini Pak Guru, ada hal-hal di masyarakat yang kadang-kadang saya kurang mengerti ketika diimplementasikan antara pelajaran bagian agama dengan perilaku sosial itu enggak sinkron. Misalnya saja dari surat Al-Ankabut ayat 45 ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu. Kira-kira terjemahannya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, pada bagian kalimat terakhir ini boleh dikasih pandangan Pak Guru penjelasannya seperti apa yang dimaksud perbuatan keji dan munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati penanya di dalam hal ini, pembawa acara di dalam YouTubernya, atau dia adalah seorang YouTuber, bertanya kepada saya. Terima kasih atas waktunya dan atas kunjungannya pada hari ini. Sepertinya saya disuruh berbicara formal ya, berbicara formal. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, pagi-pagi sampai siang bahkan sore selalu diguyur hujan. Itu kita maknai sebagai nikmat dan karunia-Nya yang besar. Sebagaimana kita tahu bahwa hujan adalah segalanya bagi kehidupan kita, bagi tumbuhan, bagi hewan dan juga manusia. Itu selalu membutuhkan air hujan, dan kita menggali dalam tanah beberapa meter atau 10 atau 15 meter sudah ketemu air tanah, dan itu adalah daripada curahan air hujan yang Allah berikan seperti hari ini. Hendaknya pada hari ini pun kita dalam kondisi bersyukur. Adapun pertanyaan tadi ya Pak Ustadz Rahman ya, sebenarnya semua orang juga sudah memaklumi barangkali tentang ayat itu dan tentang maknanya serta isinya. Ini barangkali saya sendiri merasa nanti gampang sedikit menjelaskan itu apakah begitu apa enggak. Tapi kemantapan diri saya akan jelaskan di sini tentang ada ayat surat apa itu tadi, apa itu ya, Al-Ankabut
di akhirnya yang bisa kita bacakan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari sifat keji dan munkar. Dari kalimatnya kita lihat di situ mencegah. Kalau dalam bahasa Indonesia yang saya ingat kalau kita sedang belajar dulu sekarang mengajar, kalimat yang diawali dari me itu mengandung suatu perbuatan aktif. Jadi kalau dari me, kalimatnya kalimat aktif disebutnya. Artinya pelaku. Dia ada yang dilakukan. Dia melakukan pekerjaan. Tapi kalau kalimatnya dia mulai dari di, itu pasti kalimatnya jadi pasif. Nah, sedangkan ini adalah dapat mencegah. Kalau dapat mencegah, maka orang yang sholat hendaknya mencegah dirinya. Pada konteks itu baru bisa kita katakan sholatnya bisa mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Nanti belakangan kita uraikan sedikit banyaknya tentang keji dan munkar. Nah, kalau sebaliknya yang kita laksanakan di 5 waktu itu adalah sholatnya sholat ritual, orang-orang sebut begitu juga. Atau secara hukumnya itu adalah berdasarkan hukum fikih, karena sholatnya terlihat gerakannya pasti ada yang membatalkan dari mulai wudhu, ada yang mensahkan wudhu, kemudian juga ada yang membatalkan sholat, ada yang tidak membatalkan sholat. Jadi ada aturan-aturan tertentunya sehingga sholat kita bisa dikatakan sah. Tapi hukumnya itu disebutnya berdasarkan hukum fikih. Nah, sekarang sholat yang bagaimana yang dapat sekiranya mencegah dari persoalan keji dan munkar? Barangkali kita lihat dulu kejinya ya, perbuatannya dulu, sehingga kita orang yang sholat dapat terhindar dari itu. Maksudnya dari yang keji. Mungkin kalau perilaku orang sholat, nggamparin orang nih, bahasa kampungnya, nggamparin orang udah nggak lagi kali ya. Harusnya Begitu, nggamparin orang udah nggak lagi. Itu kekejian. Punya istri, kemudian istrinya dipukul, ya, atau digebugin bahasa orang kita, atau dihujat habis-habisan sampai di kepalanya rasanya membara bagi yang menghujat, saking sewot dan keselnya. Itu termasuk perbuatan keji. Bukan hanya munkar, itu udah keji. Kalau minuman, perjudian udah nggak perlu kita sebutkan lagi, nasnya udah cukup jelas. Itu juga perbuatan keji. Minuman, meminum minuman yang dapat memabukkan, itu perbuatan keji. Barangkali kalau yang begitu, nyolong, yang maling, yang garong, kita udah nggak kita lakukan barangkali. Itu perbuatan keji. Nah, hendaknya orang yang sholat tidak melakukan hal yang seperti itu, atau diharapkan olehnya bagi orang yang sholat itu tercegah dari itu, dari perbuatan itu, tercegah. Nah, sekarang munkarnya, kalau munkar itu mimnya isimnya isim fa'il kalau kata orang-orang yang bisa, saya hanya menirukan saja. Isim fa'il itu adalah pelaku atau pelaksana daripada keingkaran. Nah, kata dasar sendiri adalah ingkar, menjadi munkar, lama-lama menjadi kafir. Itu selaras kata-katanya. Nah, kalau keingkaran itu seperti sekarang aja yang kita saksikan ya Pak Ustadz, contohnya kita diberikan hujan seperti ini dari pagi sampai sore, bahkan malam pun masih hujan. Paginya kita sudah disambut dengan hujan lagi, kurang jelas dan kurang tajam penglihatan kita tentang hujan ini, siapa yang menurunkan. Bisa-bisa kita terjebak dalam perbuatan ingkar di situ. kita bisa marah sama
Allahnya Allah itu sendiri. dia yang menurunkan hujan, padahal hujan itu sendiri faedah, manfaat, karunia, wah luar biasa hujan itu sendiri. Apa dan siapa yang nggak butuhin hujan sebenarnya? Persoalannya kalau menjadi banjir itu efek daripada campur tangan manusia. Kalau menjadi ada banjir bandang karena pohonan banyak ditebangin oleh manusia. Hujannya itu sendiri manfaat. Pada hal yang bermanfaat itu sendiri, kalau kurang-kurang bisa kita melihatnya, kita jatuh pada perbuatan yang ingkar.